Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Ibu Prof. Desnita MSI, yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi. Eh, di sini saya akan menjelaskan proposal final saya yang berjudul tentang pengembangan e-modul berbasis discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi fluidostatis di MAN 1 Sungai Penuh. Yang pertama, latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran di era digital saat ini. Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, menarik dan efektif. Salah satu bentuk inovasi yang banyak dikembangkan dalam pembelajaran berbasis digital adalah elektronik modul. E-modul memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri, fleksibel, dan kontekstual melalui perangkat elektronik seperti laptop, tablet, maupun smartphone. Dalam konteks pembelajaran fisika, khususnya pada materi fluidostatis, peserta didik sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak seperti tekanan hidrostatik, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran fisika di sekolah masih cenderung bersifat konvensional, berorientasi pada hafalan rumus, dan kurang mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Dampaknya, kemampuan berpikir kritis peserta didik belum berkembang secara optimal, padahal kemampuan ini sangat penting dalam memahami fenomena fisika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu model yang cocok dalam yang efektif untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis adalah model discovery learning. Model ini menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam menemukan konsep melalui proses eksplorasi, observasi, dan penalaran. Melalui tahapan simulasi, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization, peserta didik dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi secara mandiri. Dengan demikian, integrasi model discovery learning dalam e-modul diharapkan dapat membantu peserta didik memahami konsep fluidostatis secara lebih mendalam sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu pertama, bagaimana validitas e-modul berbasis discovery learning pada materi fluidostatis. Yang kedua, bagaimana praktikalitas e-modul berbasis discovery learning pada materi fluidostatis. Dan yang ketiga, apakah e-modul berbasis discovery learning efektif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi fluidostatis di MAN 1 Kota Sungai Penuh. Tujuan penelitian saya yaitu pertama menghasilkan e-modul berbasis discovery learning pada materi fluidostatis yang valid ditinjau dari aspek materi dan media. Lalu yang kedua, mengetahui tingkat praktikalitas e-modul berbasis discovery learning yang dikembangkan oleh guru dan peserta didik. Lalu yang ketiga, menguji efektivitas e-modul berbasis discovery learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi fluidostatis di MAN 1 Kota Sungai Penuh. Adapun landasan teori saya yaitu pertama adalah hakikat pembelajaran fisika. Yang mana pembelajaran fisika ini telah berada di level sekolah menengah atas, jauh melampaui sekedar proses transfer ilmu pengetahuan tentang rumus-rumus matematis dan konsep teoritis saja. Lalu lebih dari itu, hakikat pembelajaran fisika di SMA adalah sebuah upaya sistematis untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena alam dan konsep dasar sains yang meliputi segala sesuatu mulai dari pergerakan benda makroskopik hingga interaksi partikel subatomik. Ini adalah disiplin yang melatih siswa untuk melihat dunia melalui lensa ilmiah, mencari pola, dan merumuskan penjelasan yang koheren. Lalu yang kedua,
Fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak, eee, atau diam, atau juga bisa ada fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida disebut bergerak dengan kecepatan seragam, tidak menimbulkan yang namanya gaya geser. Contohnya seperti air pada gelas yang tidak diberikan gaya akan diam, atau air sungai yang mengalir dengan kecepatan konstan. Lalu yang ketiga yaitu e-modul. E-modul adalah bahan ajar yang awal berupa media cetak yang diubah ke dalam bentuk elektronik. Modul elektronik ini adalah sarana pembelajaran yang di dalamnya berisi materi pembelajaran seperti teks visual, audio dan video dirancang dengan bantuan teknologi dan terstruktur dengan memperhatikan unsur kemenarikan supaya tujuan kompetensi yang diharapkan pada e-modul tersebut dapat tercapai. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa e-modul adalah sebuah sarana pembelajaran digital yang dirancang untuk memfasilitasi proses pembelajaran mandiri menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya berisi materi pembelajaran dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, video, dan interaktif. Interaktivitas yang disajikan secara elektronik melalui media elektronik seperti komputer, tablet, dan smartphone. Lalu yang keempat yaitu discovery learning. Discovery learning ini adalah model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivis. Di dalam discovery learning, siswa didorong untuk belajar sendiri secara mandiri. Siswa terlibat aktif dalam penemuan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui pemecahan masalah atau hasil abstraksi sebagai objek budaya. Selanjutnya, guru mendorong dan memotivasi peserta didik untuk mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan peserta didik untuk menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip untuk mereka sendiri. Pembelajaran model discovery learning ini dapat membangkitkan rasa keingintahuan serta peserta didik. Beberapa keunggulan penemuan discovery learning adalah yang pertama, penemuan yang diperoleh akan bertahan lama dan lebih mudah diingat. Yang kedua, hasil belajar mempunyai efek dan pengaruh yang lebih baik. Dengan kata lain, konsep dan prinsip yang diperoleh lebih mudah diterapkan pada situasi baru. Yang ketiga, meningkatkan meningkatkan penalaran dan pengetahuan peserta didik serta kemampuan untuk berpikir secara bebas melalui keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama stimulus, memulai kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjurkan buku dan aktivitas belajar lainnya yang mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Lalu mengidentifikasi masalah, yang mana memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Lalu yang ketiga, mengumpulkan data, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, mengolah data, yaitu ketika siswa telah mendapatkan data dan informasi yang telah diperoleh oleh peserta didik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Yang kelima, memverifikasi, melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dihubungkan dengan hasil processing data. Lalu yang terakhir, menyimpulkan, melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dihubungkan dengan hasil processing data. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kritis, yang mana kemampuan berpikir kritis ini
merupakan salah satu proses kognitif yang digunakan sebagai panduan dalam proses berpikir dan menyusun kerangka berpikir dengan cara membagi-bagi ke dalam kegiatan nyata. Salah satu contohnya yaitu kemampuan berpikir adalah menarik kesimpulan atau inferring yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghubungkan berbagai bentuk dan fakta atau informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki untuk membuat sesuatu prediksi hasil akhir yang terumuskan. Berpikir kritis sebagai cognitive skill, di dalamnya terdapat kemampuan analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, serta interpretasi data, kemampuan menjelaskan, dan self-regulation. Selanjutnya, hubungan e-modul berbasis discovery learning dengan kemampuan berpikir kritis. E-modul berbasis discovery learning dirancang untuk memfasilitasi proses pembelajaran, proses berpikir siswa dari tahap merumuskan masalah, mengumpulkan data, hingga menarik kesimpulan. Pada materi fluida statis, e-modul memberikan eksperimen sederhana, ilustrasi, simulasi, serta aktivitas yang merangsang analisis kritis. Model discovery learning secara langsung melatih kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan menganalisis data, kemampuan menyimpulkan konsep, dan kemampuan memverifikasi hasil analisis. Dengan demikian, implementasi e-modul berbasis discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami konsep fluida statis. Selanjutnya, penelitian yang relevan, saya menggunakan 5 citasi, yaitu 5 pengembangan pada peneliti sebelumnya, yaitu pertama dari Kistanto dan Fitri pada tahun 2005, yaitu meneliti pengembangan e-modul berbasis flipbook pada materi fluida, pada materi gelombang bunyi. Lalu yang kedua, Aladin dan kawan-kawan pada tahun 2024, yaitu mengembangkan e-model berbasis problem based learning untuk pembelajaran informatika. Yang ketiga, Sari dan kawan-kawan pada tahun 2019, yaitu mengembangkan e-modul berbasis kontekstual pada materi pemanasan global. Yang keempat, yaitu Yuliatun pada tahun 2021 mendukung pembelajaran IPA termasuk fisika lebih efektif menggunakan e-model digital berbasis Android. Lalu dan yang terakhir yaitu Sukma dan kawan-kawan pada tahun 2025, yaitu e-model yang dikembangkan sangat layak dan efektif meningkatkan pemahaman konsep serta kemandirian belajar. Dari beberapa peneliti tadi, diperoleh beberapa poin penting. Yang pertama, e-modul terbukti meningkatkan pemahaman konsep sehingga mendukung pengembangan e-modul pada materi fluida. Lalu model pembelajaran berbasis penemuan atau pemecahan masalah seperti discovery learning, PBL, dan sebagainya telah efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, pengembangan e-model secara konsisten menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efektif sehingga relevan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Lalu, belum ada penelitian yang menggabungkan discovery learning, kemampuan berpikir kritis, dan fluida statis, khususnya di satu kota Sungai Penuh, menegaskan adanya research gap yang ingin diisi oleh penelitian ini. Selanjutnya saya menggunakan jenis penelitian pengembangan dengan model pengembangan ADDI. Bahan ajar yang akan saya kembangkan dalam penelitian ini adalah e-modul berbasis discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi fluida statis di satu kota Sungai Penuh. Desain dan subjek uji coba. Yang pertama, desain uji coba lapangan, yaitu saya menguji cobakan langsung di e-modulnya berbasis discovery learning yang telah divalidasi oleh dosen dan para ahli di Universitas Negeri Padang. Lalu subjek uji cobanya yaitu subjek uji coba ini adalah peserta didik pada kelas 11 di Satu Kota Sungai Penuh.
Untuk instrumen pengumpulan datanya saya menggunakan instrumen angket, yang mana instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipakai peneliti untuk mengungkapkan masalah. Instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas produk berdasarkan kriteria Niven. Pada kriteria Niven ada dua bentuk, yaitu data yang digunakan yaitu uji validitas. Instrumennya adalah angket validasi produk untuk menilai modul pembelajaran berbasis discovery learning. Sedangkan untuk analisisnya yaitu dalam bentuk deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dalam bentuk teknik presentasi. Lalu untuk uji praktikalitasnya ada dua bentuk, keterbacaan dan keterlaksanaan. Instrumen keterbacaan angket keterpraktisan bahan ajar yang dinilai oleh pendidik dan peserta didik. Lalu ada instrumen keterlaksanaan, lembar observasi keterlaksanaan yang dinilai oleh dua observer. Analisis datanya sama juga dengan bentuk analisis data uji validitas, yaitu dalam bentuk deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Teknik analisis data, analisis dan pengolahan data, validitas dan praktikalitas. Validitas produk yang yang telah dibuat dapat dilihat dari angket yang diisi oleh validator, sedangkan angket praktikalitas diisi oleh pendidik dan peserta didik dengan bobot pertanyaan validasi dan praktikalitas dengan mengacu pada skala Likert, yaitu dari angka 1 sampai 5, yang mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup, yang keempat setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Lalu hasil validitas dan praktikalitas yang telah diperoleh minimal berada pada rentang 61 hingga 80 dengan bobot. Lalu untuk sama juga dengan skala Likert, tapi dengan persentase, dalam bentuk persentase dari 0 hingga 20 sangat tidak valid atau sangat tidak praktis. Yang kedua 21 hingga 40 sangat tidak valid atau tidak praktis. Yang ketiga 41 sampai 60 cukup valid atau cukup praktis. Yang keempat 61 sampai 80 valid atau praktis, dan yang terakhir 81 sampai 100 yaitu sangat valid atau sangat praktis. Ketika hasil penilaian dari dua observer dianalisis untuk melihat keterlaksanaan discovery learning dalam proses pembelajaran, yaitu dengan kriteria seluruhnya terlaksana, yaitu besar dari 3,20 dengan kategori sangat praktis, sebagian besar terlaksana yaitu dari 2,41 hingga 3,20 praktis, separuhnya terlaksana 1,61 hingga 2,40 yaitu cukup. Lalu kriteria sebagian kecil terlaksana dengan tingkat keterlaksanaan 0,81 hingga 160 ya dengan kategori kurang praktis, dan tidak ada terlaksana kecil dari 0,80 dengan kategori tidak praktis. Mungkin hanya itu saja. Saya menggunakan referensi proposal saya ini sebanyak 25 artikel. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya untuk proposal final. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.